إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Pada ayat yang ke-24 dalam surat Yusuf tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Dan sungguh wanita itu sangat menginginkan perbuatan keji dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun menginginkan perbuatan yang sama dengan wanita itu. Laula ar-ra'a burhana rabbih, sekiranya Yusuf alaihi salam tidak segera melihat tanda kekuasaan Allah, pastilah terjadi. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, demikianlah kami jauhkan Yusuf dari kejahatan dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin, karena sesungguhnya Yusuf benar-benar hamba kami al-mukhlasin, yang terpilih. Dalam qiraat lain berbunyi innahu min ibadina al-mukhlisin, karena sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Jamaah sekalian yang saya hormati, wanita itu menginginkan perbuatan mesum dengan Yusuf. Tapi Allah mengatakan Yusuf pun menginginkan perbuatan itu dengan wanita tersebut. Dua catatan penting bagaimana Allah menyampaikan cerita ini. Catatan pertama, terlebih dahulu Allah menyebutkan keinginan wanita tersebut, baru kemudian Allah menyebutkan keinginan Yusuf. Menunjukkan bahwa wanita ini aktif, wanita ini agresif,
Sementara Yusuf non-aktif dan pasif. Kemudian yang kedua, keinginan wanita itu disampaikan oleh Allah menggunakan kalimat laqad. Walaqad, dan sungguh wanita itu ingin. Tetapi keinginan Yusuf alaihi salam diceritakan oleh Allah tanpa laqad, tanpa sesungguhnya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu ingin dan Yusuf pun ingin. Menunjukkan betapa besar keinginan wanita tersebut. Jamaah sekalian yang saya hormati, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki catatan yang bagus tentang ayat ini. Beliau mengatakan, wanita pembesar Mesir itu ingin perbuatan mesum dengan Yusuf. Yusuf pun sesungguhnya ingin perbuatan yang sama dengan wanita tersebut. Wanita ingin, Yusuf ingin. Dua keinginan tetapi berbeda. Kata Imam Ibnu Taimiyah, keinginan wanita itu adalah hammu israr. Keinginan yang penuh dengan tekad. Adapun keinginan Yusuf alaihi salam adalah keinginan yang disertai dengan rasa takut. Ingin tapi takut. Adapun wanita itu ingin penuh dengan tekad yang sangat kuat. Jemaah sekalian, sebelum saya lanjutkan, hendaknya ayat ini menjadi renungan buat kita bersama. Yusuf adalah Yusuf. Dia seorang nabi. Bapaknya Yakub alaihi salam seorang nabi juga. Kakek pertamanya Ishak seorang nabi juga. Kakek keduanya Ibrahim seorang nabi dan Khalilullah. Maka Yusuf adalah seorang nabi, bin nabi, bin nabi, bin nabi. Luar biasa garis nasab Nabi Yusuf ini. Tapi begitu sang nabi, anak nabi dan anak nabi ini berhadapan dengan wanita yang muncul dengan fitnah, Allah berfirman wa hamma biha. Yusuf pun ingin perbuatan itu. Seorang nabi tapi masih ingin juga. Jadi kalau seorang nabi, anak nabi dan anak nabi berhadapan dengan fitnah wanita, lalu muncul rasa ingin, itu seorang nabi. Apalagi yang bukan nabi. Saya, Anda enggak ada sentuhannya sama sekali dengan nabi. Jadi kalau demikian dahsyatnya fitnah wanita, bahkan Allah nyatakan Yusuf ingin. Padahal dia seorang nabi. Apalagi saya dan Anda. Oleh sebab itu hati-hatilah dengan wanita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu fitnatan ashadda 'ala ar-rijal minan nisa." Kata Nabi sallallahu, aku tidak meninggalkan bahaya yang paling menghancurkan bagi seorang laki-laki kecuali wanita. Kalau Anda laki-laki, bahaya pertama Anda adalah wanita. Jemaah sekalian yang saya hormati, lalu kemudian hal kedua, catatan penting dalam ayat ini, perhatikanlah keinginan seorang yang bertakwa terhadap maksiat dan keinginan seorang munafik terhadap maksiat. Yusuf seorang yang bertakwa. Dia menginginkan dosa tetapi keinginan yang disertai dengan rasa takut. Sementara wanita pembesar Mesir ini tentu saja enggak punya keimanan. Maka dia menginginkan dosa dengan keinginan yang penuh dengan tekad dan bersikeras. Artinya jamaah sekalian, tidak ada orang yang tidak menginginkan dosa seperti itu. Masalahnya orang-orang yang beriman di hadapan dosa
Mereka menginginkannya dengan keinginan yang disertai dengan rasa takut. Mereka ingin tapi takut. Oleh sebab itu, apabila Anda ingin berbuat dosa tapi Anda takut, Anda betul-betul seorang yang beriman. Karena tidak muncul rasa takut untuk menghentikan keinginan itu kecuali karena iman. Lihat wanita yang tak memiliki keimanan ini. Dia ingin dengan keinginan yang disertai dengan tekad. Keinginan tanpa rasa takut. Maka wanita ini demikian agresif. Wanita ini demikian sangat aktif sekali. Oleh sebab itulah jamaah sekalian, kita bukan malaikat. Keinginan-keinginan buruk dalam diri kita banyak sekali. Cuman jamaah, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam, dalam riwayat Imam Tirmidzi, setiap kali beliau menyampaikan khutbah Jum'ah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hamdalillah. Lalu di antara poin penting dalam muqaddimah beliau bersabda, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Fikiran dan hati penuh dengan keburukan. Kadang-kadang keburukan itu bermusuhan kepada orang lain. Dengki kepada orang lain. Serakah terhadap harta. Syahwat terhadap wanita. Keburukan penuh dalam diri ini. Tapi jemaah sekalian yang saya hormati, keburukan-keburukan tersebut tidak akan membahayakan sepanjang keinginan Anda terhadap keburukan itu adalah keinginan yang disertai dengan rasa takut. Jemaah sekalian yang saya hormati, orang-orang yang beriman seperti itu keadaannya. Setiap kali ada gejolak maksiat, setiap kali ada gejolak untuk melakukan kejahatan, muncul rasa takut untuk membangkar gejolak tersebut. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang munafik. Oleh sebab itu ketika di dalam surat Al-Baqarah Allah berbicara tentang orang munafik, Allah berfirman, fi qulubihim marad. Di dalam jiwa orang-orang munafik terdapat penyakit. Terdapat penyakit syubhat, terdapat penyakit syahwat. Itulah orang-orang munafik. Mereka punya keinginan terhadap dosa, keinginan yang sifatnya tekad. Adapun orang-orang beriman, ingin terhadap dosa, tapi keinginan yang ditundukkan dan dikalahkan oleh rasa takut. Jemaah sekalian yang saya hormati, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dosa itu enggak mungkin terjadi spontan. Seseorang ingin membunuh detik ini juga membunuh, tidak mungkin. Nyaris tidak ada dosa yang dilakukan oleh manusia spontan. Tapi ketika dosa betul-betul terjadi dari seseorang, ketahuilah bahwa dosa yang terjadi ini adalah sebuah proses. Ada proses A, proses B, proses C, lalu akhirnya eksekusi. Yang pertama kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dosa itu muncul dari pandangan dan dari pendengaran. Ada yang nampak, ada yang terdengar. Dari pandangan dan dari pendengaran inilah dosa berawal. Kemudian masuk ke dalam hati, menjadi sebuah pikiran. Kalau pikiran itu enggak dibersihkan, maka menjadi sebuah tekad. Kalau tekad ini enggak dibersihkan juga, maka menjadi perbuatan. Ingat jamaah sekalian, semua orang yang mengeluh betapa sulitnya melawan dosa, karena dosa dibiarkan menjadi sebuah tekad. Adapun ketika dosa itu berada dalam pandangan lalu ditundukkan, atau ketika dosa itu telah menjadi sebuah fikiran lalu dibuang jauh-jauh, mudah melawan dosa.
Adapun kalau dosa itu telah nampak, lalu berubah menjadi pikiran, enggak dibersihkan juga, sehingga menjadi sebuah tekad, ketika itulah dosa menguasai Anda, bukan Anda yang menguasai dosa. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, mata dan telinga ini jendela hati. Jangan buka jendela ini lebar-lebar. Kalau jendela ini dibuka terlalu lebar, maka muncul pikiran-pikiran buruk. Sebatas pikiran, itu yang terjadi terhadap Nabi Yusuf tadi. Mudah untuk dihilangkan. Tapi kalau sampai pikiran buruk ini diternak juga, dijaga dan tidak dikeluarkan, maka dia menjadi tekad. Kalau sudah menjadi tekad, Anda akan menjadi orang yang kalah. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam surat Al-A'raf ayat 201 Allah berbicara tentang orang-orang bertakwa ketika keinginan dosa bergelayut dalam pikiran mereka. Apa yang terjadi? Allah berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Coba dengarkan bagaimana Allah memperkenalkan orang bertakwa. Anda baru selesai puasa, janji Allah bahwa puasa dan Ramadan ini menghasilkan takwa. Sekarang dengarkan seperti apa orang bertakwa, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang betul-betul bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaitan, apabila telah ada bisikan setan dalam fikiran mereka. Jemaah sekalian, fikiran ini musuh apabila terisi dengan fikiran-fikiran buruk. Sebelum saya lanjutkan, coba antum renungkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Semua kejahatan di luar diri Anda hanya ada 4. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Hanya ini 4 kejahatan di luar diri Anda. Ketika Anda berlindung kepada Allah dari 4 kejahatan ini, Anda dibimbing berlindung dengan rububiyah. Qul a'udzu birabbi. Adapun kejahatan dalam diri Anda adalah waswasil khannas. Ketika Anda harus berlindung dari waswasil khannas, Anda dibimbing berlindung dengan 3 asmaul husna sekaligus. Qul a'udzu birabbin nas. Belum cukup malikin nas. Belum cukup ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Agar Anda tahu bahwa keburukan-keburukan dalam pikiran ini bahaya. Makanya dalam zikir pagi dan sore 3 kali Anda membacakan Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah a'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan dalam diriku. Kembali kepada surat Al-A'raf, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan. Menurut qiraat lain, idza massahum taifun minasyaitan. Orang-orang bertakwa apabila mereka telah merasakan was-was, mereka merasakan keinginan dosa, mereka merasakan pikiran untuk melakukan sebuah dosa, tazakkaru, mereka segera berzikir. Fa idahum mubsirun, lalu zikir itu kemudian membuka kesadaran mereka, mengembalikan kesadaran mereka. Perhatikan jemaah sekalian, senjata dahsyat Anda apabila muncul pikiran buruk, segera berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yusuf alaihi salam dalam cerita tadi ayat 24 surat Yusuf dibujuk rayu oleh wanita nomor 1 di Mesir. Nomor 1 cantiknya, nomor 1 pula perawatannya. Inilah wanita yang membujuk rayu Yusuf. Bagaimana Yusuf selamat? Yusuf selamat dengan zikir. Warawadathu allati huwa fi baitiha wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak
Wanita itu menutup pintu, membujuk Yusuf. Dia berkata, Yusuf lakukanlah. Jawaban Yusuf sebuah zikir, ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, zikir ini benteng yang sangat kokoh. Sepanjang Anda memilikinya dan memperbanyaknya, hati Anda bersih, pikiran Anda bersih. Orang-orang munafik, pikiran dan jiwanya penuh dengan rencana-rencana dosa. Penyebab utamanya mereka enggak punya zikir. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah, munafik-munafik ini Allah bicarakan jiwanya. Allah bilang, fi qulubihim marad. Hati mereka penuh dengan penyakit. Permusuhan, kedengkian, serakah, syahwat, dendam. Kenapa hati mereka penuh dengan penyakit ini? Allah jawab dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Munafik ini kalau salat hatinya berat. Jadi jangan sampai ragu lagi. Setiap kali salat terasa berat, 100% Anda seorang munafik. Berdasarkan ayat surat An-Nisa ini, "Wala yura'unan nas." Kemudian munafik selalu riak dalam berbuat baik secara khusus salat. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan tingkatan salat itu ada 5. Tingkatan salat yang paling buruk adalah salat maksiat. Allahu Akbar. Kadang-kadang dosa salat itu menjadi maksiat bagi seseorang. Di tangan siapa salat ini menjadi maksiat? Jawabannya di tangan orang-orang munafik. Dilakukan dengan hati yang berat, itu pun untuk tujuan riya. Berikutnya, kenapa orang-orang munafik memiliki hati yang penuh dengan penyakit? Jawaban berikutnya, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik ini sedikit berzikir. Sedikit berzikir. Jadi kalau Anda zikir, zikirnya pun sedikit, itu zikir munafik. Adapun zikir orang-orang beriman adalah zikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kalau Anda berpikir munafik enggak punya zikir, Anda keliru. Tetapi zikir orang-orang munafik, kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikir mereka kepada Allah sedikit sehingga hati mereka enggak bersih. Hati mereka berpenyakit. Setiap Jumat kita mendengarkan imam membacakan ayat yang berbunyi, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwa. Dengan apa? Dzakara isma rabbih fasalla. Dengan zikir dan memperbanyak salat. Sepanjang Anda memperbanyak salat sunnah, Anda pun memperbanyak zikir, mustahil Anda menjadi seorang munafik. Dua hal ini yang tidak dimiliki munafik sehingga fi qulubihim marad. Sehingga hati mereka penuh dengan penyakit. Demikian khutbah ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Tadi kita berbicara tentang munafik. Dan jangan bilang munafik ini orang luar. Iman ini pasang surut. Ketika iman ini pasang, Anda dan saya orang beriman. Tapi ketika iman ini turun,
Anda dan saya pun menjadi munafik. Jadi jangan berpikir kita berbicara munafik itu orang yang ada di terminal. Enggak, Anda terlalu buruk kalau Anda berpaham seperti itu. Iman ini pasang surut. Ketika dia pasang, Anda orang beriman. Tapi ketika dia surut, tidak tertutup kemungkinan Anda menjadi seorang munafik. 7 hari dalam seminggu, belum tentu 7 hari itu betul-betul iman ini naik dan stabil. Bisa jadi 2 hari dalam seminggu iman ini turun. Bisa jadi 4 hari seminggu iman ini turun. Nah, ketika dia turun potensial untuk saya dan Anda menjadi seorang munafik. Artinya jamaah sekalian perjuangan ini letih. Maka orang-orang gak banyak yang mampu berjuang, gak bisa berjuang. Karena perjuangan ini memang meletihkan. Perjuangan bukan sekedar mencari sesuap nasi. Tapi perjuangan untuk selalu menjaga hati ini stabil. Kalaupun turun, jangan sampai turun terlalu parah sehingga menjadi seorang munafik. Jemaah sekalian, obat untuk Anda dalam hal ini dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Seorang laki-laki menjumpai Hudzaifah. Beliau mengatakan, wahai Hudzaifah, Anda orang yang paling faham tentang orang munafik dari seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang munafik tidak. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu bertanya 2 hal. Pertanyaan pertama, asallaita idza khalauta? Apakah engkau memperbanyak salat sunnah dalam kesendirian? Di dalam kesendirian malam, apakah engkau salat sunnah tahajud dan witir? Di dalam kesendirian siang, di dalam kamar dan ruangan, apakah engkau melakukan salat sunnah duha? Apakah di dalam kesendirianmu engkau melakukan banyak salat-salat sunnah? Laki-laki ini mengatakan na'am, iya. Pertanyaan yang kedua, wa hal istaghfarta idza adznabta? Apabila engkau berbuat dosa, munculkah penyesalan yang membuatmu istighfar? Laki-laki itu mengatakan iya. Aku berusaha dalam kesendirian memperbanyak salat sunnah. Selesai berdosa pun aku istighfar untuk menyesalinya. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, idhhab fama ja'alaka Allahu minal munafikin. Kalau begitu pulanglah, kau bukan seorang munafik. 2 lagi masalah. Setiap orang yang memperbanyak salat sunnah dalam kesendirian dan memperbanyak istighfar atas dosa-dosa, Anda memiliki 2 hal ini, Anda bukan seorang munafik insyaallah taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.